Kalau saya menilai sebenarnya ya tidak terbukti itu TPPU. Kenapa? Ya uangnya kan tidak ada digunakan oleh saudari Nikita Mirzani, iya kan? Dan kemudian dari fakta persidangan itu bahwa uang kontan yang diterima oleh Mail. Media sehat selalu, ya. Saya sebagai praktisi hukum memberikan komentar dan pendapat tentang rencana kasasi saudari Nikita Mirzani. Ya. Apakah sudah menyatakan kasasi? Rekan-rekan media tahu sudah menyatakan kasasi. Tinggal tunggu putusan 14 hari. Iya. Enggak, kalau kasasi itu memang jadwalnya, waktunya, jatuh temponya 14 hari kalau pidana itu kasasi. Nah, saya pikir itu adalah langkah hukum yang harus diambil seorang Nikita Mirzani. Karena pengadilan tinggi itu hanya sifatnya sementara putusan itu. Nah, apabila kita tidak terima atau terdakwa tidak menerima itu, maka harus dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung, ya. Walaupun nanti berkas pernyataan kasasi itu di Pengadilan Negeri Pengaju, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu nanti disampaikan memori setelah menyampaikan pernyataan kasasi 14 hari, sampaikan memori kasasi. Nah, langkah-langkah hukum itu adalah diatur oleh undang-undang. Nah, kalau masalah berat atau ringan atau tetap menguatkan itu nanti adalah kewenangan hakim Mahkamah Agung, gitu. Bang, kalau kalau terkait meringankan, kalau misalnya nanti hakim Mahkamah Agung menelaah dan meneliti lagi terkait putusan majelis hakim yang di PN Selatan, kan tidak ada TPPU-nya. Sedangkan majelis hakim di Pengadilan Tinggi ini terbukti sah ada TPPU dan pemerasan. Ini akan kalau diperberat bisa hampir, kan kalau TPPU bisa 20 tahun maksimal dan 15 tahun lah ya, antara 15 atau 20 tahun. Ini gimana Bang menurut Abang? Kalau saya menilai sebenarnya ya tidak terbukti itu TPPU. Kenapa? Ya uangnya kan tidak ada digunakan oleh saudari Nikita Mirzani, iya kan? Dan kemudian dari fakta persidangan itu bahwa uang kontan yang diterima oleh Mail, ya kan? Dan sudah dilakukan penyitaan oleh jaksa. Dan kemudian juga seorang korban yaitu saudara Reja Gladys itu langsung membayarkan kepada developer. Silakan aja developernya ditarik, ya kan? Bila perlu dilakukan penyitaan rumah dan segala macam. Nah, saya pikir developer juga mau mengembalikan kalau itu uang panas, iya kan? Siapa yang mau terlibat kalau itu uang panas, dikembalikan aja. Jadi tidak ada pencucian uang itu. Kalau pencucian uang, tahu nggak undang-undang itu? Jadi uang yang haram, uang yang ilegal, yang tidak benar, kemudian diusahakan menjadi seolah-olah benar. Jadi sudah ada usaha yang baru dibuatnya itu. Padahal itu adalah uang hasil dari pencucian uang tadi, uang dari kejahatan. Gitu. Nah, ini ada nggak uang tersebut diterima dari yang salah, kemudian dia gunakan seolah-olah berbisnis yang baik. Nah, kalau itu baru masuk unsur pencucian uang. Kalau ini kan belum ada usaha, belum ada, hanya diminta supaya ini ditransfer kepada developer. Nah, kan tahu developernya siapa, ya mungkin bisa dilakukan penyitaan kepada developer tersebut, karena ini uang adalah yang tidak benar didapatkan. Saya pikir itu. Jadi nanti hakim Mahkamah Agung itu akan menganalisa perkara ini dengan seadil-adilnya. Karena nanti itu Mahkamah Agung selalu berpikir bukan lagi penerapan hukumnya, tapi adil tidak seseorang Nikita Mirzani itu dihukum karena dia tidak mendapatkan apa-apa sekarang. Begitu barangkali. Bang, berarti Abang bisa menilai hukuman ini bisa berkurang darinya 6 tahun dilihat dari majelis hakim Mahkamah Agung. Ya itu kalau itu kita serahkan kepada Mahkamah Agung. Kalau saya berprinsip karena tidak ada dia melakukan penggelapan uang itu ataupun menerima uang tersebut, ya tidak ada kejahatan di sana. Di mana letak kejahatan? Kan uangnya juga sudah disita oleh jaksa, ya kan? Nanti paling dikembalikan. Memang pidana ini adalah perbuatan, yang dihukum itu perbuatan. Tapi biasanya perbuatan itu didukung dengan materi yang telah digelapkan atau diambil atau dikuasai oleh terdakwa. Ini tidak ada sama sekali yang dikuasai, ya kan? Jadi menurut saya setelah tidak ada kerugian, nah nanti dikembalikan aja kepada si korban, kan begitu. Saya pikir, apalagi sekarang kan melakukan gugatan perdata nih, Reja Gladys juga perdata, kemudian kita juga melakukan perdata, ya nanti dibuktikan aja
di keperdataan itu apa putusan nanti di perdata? Saya pikir untuk sementara pidananya harus dibebaskan. Bang, tapi pikiran dari majelis hakim pengadilan tinggi ya berbeda. Dia bilang Niki secara sah terbukti mengaburkan. Yang tadi yang bilang dia Reza suruh bayar di pelopor. Itulah yang membuat kata-kata mengaburkan, Bang, mengaburkan sesuatu yang menjadi pencucian uang TPPU itu. Oke. Jelas kalau mengaburkan bahasanya kan kabur. Kalau kabur kan masih samar-samar. Jadi kita tidak bisa memutuskan perkara yang kabur. Kalau namanya kabur tuntutan dan dakwaan itu, ya artinya memang harus bebas terdakwa. Harus fakta, hukum itu harus fakta. Melanggar pasal sekian, ada unsurnya karena perbuatannya ini. Kemudian orang yang melakukan itu benar Nikita Mirzani. Kemudian barang yang diambil itu adalah milik orang lain, merupakan melawan hukum, ya kan? Sehingga menguasai dan ada padanya barang tersebut. Ini ada pada siapa barangnya? Iya kan? Nah, makanya saya katakan bahwa seharusnya dibuktikan tentang ITE-nya yang lebih. Ada nggak semacam dia melakukan pengancaman atau dugaan pemerasan? Nah, kalau dia hanya menyampaikan dan mengatakan bahwa jangan beli produknya si A karena produk si A ini ada unsur-unsur ini begitu. Nah, yang menilai itu sebenarnya adalah BPOM, ya kan? Nah, BPOM hadirkan di persidangan, tapi waktu itu kan BPOM tidak dihadirkan. Nah, sehingga memang seorang Nikita Mirzani juga tidak berhak menyampaikan itu. Seharusnya kalau memang ada dugaan dugaan ada mengandung merkur atau segala macam kimia di skincare-nya, harus laporkan ke pihak yang berwajib. Nah, nanti pihak yang berwajib yang menganalisa. Nah, mungkin nanti si Nikita Mirzani sebagai saksi pelapor di sana. Begitu barangkali. Bang, kalaupun Abang tadi bilang bisa Niki bisa masalah, tapi kalau majelis hakim Mahkamah Agung menilai beda, dia memberatkan Niki dan kuasa hukum Niki atau PH Niki akan memikirkan langkah ke depan itu akan mengajukan PK. Sedangkan Niki masih di dalam rutan, masih dalam tahanan. Sedangkan PK itu sudah ingkrah, ya kan Bang? Sesuatu ya. Gimana nih Bang? Langkah yang tepat juga kan nanti? Iya, kalau itu kasasi nanti tetap juga tidak diterima ya. Kalau hukuman berat, ringan ataupun sama dengan putusan pengadilan tinggi. Nah, kemudian Nikita Mirzani dan kuasa hukum untuk melakukan langkah-langkah berikut PK, ya kan? Itu sah-sah saja, boleh. Itu kan masih diatur dalam undang-undang. Nah, artinya kalau putusannya bebas kan tidak ada PK lagi. Ya tentu dia harus keluar dari tahanan. Tapi kalau misalnya putusannya juga masih memberatkan sehingga dia tidak menerima, boleh langkah PK walaupun memang putusan Mahkamah Agung itu tidak menghalangi daripada PK. Artinya kalau putusan Mahkamah Agung ingkrah. Kalaupun nanti ada PK kemudian dia dibatalkan dengan PK atau dia dibebaskan dengan putusan PK, ya dia juga harus bebas begitu. Jadi itu memang prosedur-prosedur langkah-langkah hukum yang harus dijalani. Nah, kalau misalnya nanti PK pertama nanti tetap ditolak, nanti kan ada waktu lagi untuk PK kedua apabila memang ada temuan-temuan, ada novo, bukti baru, ada kehilapan hakim, kemudian ada saksi yang dulu belum dihadirkan tapi dihadirkan lagi oleh saudari Nikita Mirzani, itu boleh. Begitu barangkali. Right. Berarti Abang masih tetap yakin Niki bebas onslah? Oh enggak. Kalau yang membebaskan itu bukan kita. Kita hanya mengkomentari tentang prosedur hukum acara pidananya dan kemudian fakta-fakta persidangannya. Kalau memang hakim Mahkamah Agung yakin bahwa itu tidak termasuk unsur tindak pidana pemerasan yang melalui undang-undang ITE, ya harus bebas. Tapi kalau memang hakim agung yang menyatakan bahwa di situ itu memang ada pemerasannya, sehingga melakukan perbuatan melanggar hukum dan kemudian menguntungkan diri sendiri, nah atas perbuatannya memang harus dihukum. Nah, hakim agung lah nanti kita serahkan seperti apa, barangkali itu. Ya.